Jadi kita tuh selama karantina biasanya ada 2 kali workout. Yang pagi itu set biasanya, terus yang sorenya kita ada workout biasa gitu. Jadi ganti baju workout sama bawa matras, terus habis itu kita workout. Buat setnya, set yang pertama ada squat, terus yang kedua ada leg raise, yang ketiga burpees. Oke, di karantina pertama itu ada challenge pertama kita, yaitu namanya selfie challenge. Nah, selfie challenge ini kita ngambil foto selfie kita sendiri dalam waktu 15 menit. Dan di waktu 15 menit itu kita harus cari tempat yang proper dan lighting yang bagus untuk kita post di Instagram dan tanpa editing. Dan pada saat itu juga aku agak gugup ya, agak deg-degan juga karena aku bukan tipe orang yang sering post di Instagram, apalagi post bare face. But yeah, it ended up really well sih. Di sini itu sebenarnya ada cerita di balik kenapa aku di hari pertama itu bisa dibilang cupu banget gitu. Karena kebetulan sehari sebelum aku karantina itu aku baru sampai dari Bali. Jadi bener-bener kecapean, terus malamnya juga nyiapin barang-barang buat karantina itu bener-bener sendiri, dan jadi emang bener-bener minim istirahat. Sebenarnya bisa dibilang shock juga sih, kayak ternyata pelatihannya tuh lumayan padat gitu dari hari pertama, dari pagi sampai malam gitu. Jadi sempat ada kayak mau nyerah, tapi ya nggak boleh gitu, harus dipatahin. Tapi untungnya sih bisa keep up sampai hari ini. Jadi kalian nikmatin aja prosesnya, karena prosesnya Oke, jadi di Saga itu ada istilah namanya Mama dan Papa. Dan aku di sini sebagai Mama Saga 2022. Nah, aku tuh di sini sebagai penanggung jawab dan perwakilan antara finalis 10. Jadi kalau ada tugas, informasi atau apa-apa, aku yang komunikasi sama mentor dan nanti aku yang sampaikan ke anak-anak Saga. Atau kalau ada tugas konten-konten atau apapun itu, biasanya kumpulin ke aku dulu dan aku yang mewakilkan untuk mengumpulkan ke para mentor. Kalau kewajiban sebagai papa, sebenarnya kurang lebih sama aja kayak yang udah dibilang sama Wichan, tapi aku spesialnya kayak lebih ke cowok gitu ya. Ya kurang lebih kayak mengkoordinir kegiatan Saga 2022, terus ngingatin teman-teman, ya gitulah pokoknya. Dapat amanah untuk jadi papa gitu kan bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Ya situ sih kendalanya untuk lebih manajemen waktu gitu. Karena aku sendiri, untuk diri aku sendiri aja kadang-kadang masih terkendala gitu. Apalagi ini kan harus mengurus keluarga gitu. Ya yang waktu kejadian cederanya Wichan tuh kenapa gue bantuin, karena kebetulan gue juga sering olahraga juga kan, dan beberapa kali juga mengalami hal yang serupa gitu. Jadi ya gue coba aja sepengetahuan gue gitu, gue bantu Wichan gitu. Jadi di setiap kita latihan itu ada momen dimana kita harus ganti dari sneakers ke heels atau kicks, dan itu kita cuma dikasih waktu 20 detik. Itu rasanya tuh kayak, kan dihitungin ya, kayak pakai mulut 20, 19, 18, itu rasanya kayak bener-bener kayak aduh, aku harus cepet gitu kan. Dan kadang kayak kalau aku emang gak pernah yang telat banget, kayak aku kayak oke, cepet, tapi kadang kayak karena suasananya tuh kan panik semua ya, dan karena panik itu jadi tuh kadang kayak makin bikin kita kayak keburu-buru. Nah semua yang dilakuin kalau buru-buru tuh kan sebenarnya gak pernah pas ya, kayak jatuhnya jadi kayak ada aja yang kurang, terus jadi efeknya tuh lebih ke jadi pada telat. Nah kalau misalnya telat itu 20 detiknya udah habis, jadi kayak -1, -2, dan kalau minus itu nanti berujungnya ditambahin setnya gitu.
Jadi kalau di Saga emang ketentuannya buat yang cewek-cewek itu heelsnya minimal 12 cm dan juga harus berwarna hitam. Nah kebetulan kalau aku pas awal-awal karantina itu aku terlalu mempercayai deskripsi dari penjual heels yang bilangnya 12 cm, tapi ternyata pas diukur lagi sama kakak-kakak mentor ternyata cuma 11 kalau nggak salah atau 10 cm. Jadi di pertengahan Saga karantina itu aku beli lagi di online shop. Konsekuensinya kita dikasih deadline sih, alhamdulillahnya kita dikasih deadline. Aku dikasih 3 hari kalau nggak salah, terakhir tuh 3 hari, dan kebetulan aku belinya cukup tepat waktu, jadi datangnya tidak terlambat, jadi nggak dapet konsekuensi. Jadi selama karantina mungkin kekurangan gue itu di WO, karena mungkin yang belum terbiasa dan emang masih kesusahan di WO, jadi menurut gue capek sih pasti, karena itu dia lagi, balik lagi tadi, belum terbiasanya WO, tapi seling berapa hari udah mulai enjoy untuk ngelakuin WO-nya.